Kejadian itu seperti apa Mbak Yu? Jadi ini saya bilang ini daratan, ini daratan. Ini ada rumah-rumah penduduk di sini banyak. Tolong terawangan saja ambil positifnya. Kalau di luar sana menilai yang negatif, ambil positifnya. Jadi biar kita sebagai orang tidak boleh sombong, tidak boleh bijak. Di atas langit masih di langit, udah itu berputar. Jadi saya menerawang di sini agar kita sama manusia saling mengingatkan. Ini banyak pertanyaan soal apakah benar akan ada kejadian yang menimpa di pesisir laut Jawa Timur. Kita flashback bahwa sekarang Jawa Tengah dan Jawa Timur akan ambles, tidak ada batasnya di situ. Itu mulai terbukti, ada juga beberapa tempat akan ambles, bergeser. Dan bahkan saya juga pernah merawang itu juga di daerah Sulawesi juga akan tanah bergerak, dan ada kejadian gempa itu tanah bergerak sendiri, Anda juga bisa lihat situ. Dan apa yang saya terawang ini bisa dicek di media yang pernah saya bicarakan. Saya terawang dulu biar saya tidak mengada-ngada terawangan ini akan ada sangkut pautnya gering-geringnya dengan terawangan tahun kemarin. Jadi saya jelaskan di sini bacaan media. Apakah benar mau ada kejadian di pesisir tentang tsunami besar? Saya jelaskan di sini bahwa kejadian itu memang akan ada di daerah pesisir daerah Jawa Timur, daerah Trenggalek sekitarnya. Jawa Tengah pun juga ada, ya Jawa Tengah pesisir juga. Buat terawangan saya di bulan November 2020 itu untuk penghujung tahun 2021 sampai selesai bahwa 2021 bencana meraja. Yang saya sebutkan meraja kenapa? Ada berbagai masalah bencana yang akan timbul di 2021. Seperti awal akan ada banjir, dari rumah-rumah mewah masuk air, dan ada beberapa tempat seperti gempa. Juga ada kapal, juga ada kapal tenggelam, kapal laut ataupun udara. Ada beberapa bencana juga. Saya di sini akan menjelaskan koridornya dulu yang digarisnya pakemnya soal bencana alam. Dan saya di sini tidak menakut-nakuti, tapi saya sebagai manusia, harapan saya semoga yang saya lihat ini tidak benar dan salah. Yang saya inginkan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Harapan saya sebagai manusia tidak ingin kita semua panik. Saya hanya menjelaskan di sini, ayo mumpung ada kesempatan kita perbaiki keadaan, kita minta doa, mumpung ada waktu kita minta keajaiban, kita berdoa, minta keikhlasan yang di atas untuk tidak terjadi suatu bencana ini. Karena keajaiban itu ada, dan kita berharap doa kita semoga kita lakukan dengan doa bareng-bareng semuanya agar memohon ampun yang sama di atas yang maha membolak-balikkan keadaan biar tidak jadi bencana ini. Kita flashback ke terawangan saya 2020-2021. Saya akan jelaskan di sini soal air laut pindah ke darat. Sekali lagi tidak untuk menakut-nakuti, tapi kita pahami positifnya dan untuk kita ambil hal baiknya agar kita banyak berdoa sama di atas. Minta keajaiban. Kejadian itu seperti apa Mbak Yu? Jadi ini saya bilang ini daratan. Ini daratan. Ini ada rumah-rumah penduduk di sini banyak. Ini banyak penghuni di sini ya. Banyak orang-orang di sini. Ini rumah-rumah di sini. Ini banyak rumah di sini. Ini rumah ya. Data seperti ini. Ini gelombang pasang seperti ini. Gelombang pasangnya seperti ini. Air laut pindah ke darat. Di air lautnya kayak merangkul yang di darat untuk tarik lagi ke laut. Jadi kayak apa ya, merangkul yang sekitar daratan tadi untuk diambil ke laut. Dan sangat tinggi. Saya nggak bisa perkiraan berapa, tapi sangat tinggi. Kenapa saya bilang ini darah? Karena kejadian ini tiba-tiba saya lihat ada mendung dan agak sedikit gerimis. Itu pertanda awal-awal saya lihat seperti itu. Beda gempa, ada dataran ini bermasalah nanti. Dan sekali lagi, saya manusiawi, saya tidak mau ini bikin orang kita sakit semua. Saya takut, tapi kita punya Tuhan. Ya, pasrahkan semuanya. Kita tidak bisa mengetahui tepatnya. Walaupun saya tahu sedikit pergeseran kapan terjadi,
tapi bukan untuk konsumsi praktik. Biarkan jadi teka-teki, biarkan jadi rahasia Tuhan. Kenapa? Biar kita lebih banyak tawakal dan berdoa, minta keajaiban. Tadi sekali lagi harapan saya, ini semua tidak ada harapan saya. Yang ada semua adem ayem, tidak ada gelombang seperti ini. Kita pasrahkan kehidupan kita ikhlaskan sama yang di atas. Hidup mati manusia sudah ada yang ngatur semuanya. Dengan ikhlas kita bisa menjiwai kehidupan sesungguhnya. Dan antara bulan Juni akhir sampai di bulan November banyak kejadian fenomena alam. Langit terbelah, langit terbanyak, benda-benda jatuh dari langit, tanah bergerak di daratan. Kita lari ke daerah bukit, perbukitan, tanah ada yang longsor. Kita dari laut pindah ke darat, menggerus daratan untuk lari ke laut. Mungkin di luar sana sudah memahami juga ada beberapa terawangan juga dari BMKG ataupun dari beberapa lembaga ataupun dari beberapa paranormal ataupun perkiraan orang. Tapi ini saya bicara versinya saya dengan apa yang sudah saya bicarakan di tahun-tahun sebelumnya. Ini siklus pergantian alam, peradaban. Corona masih ada. Tapi semoga dengan adanya Pulau Wahyu di 28 Mei, semoga ini semua terfilter, semoga semuanya jadi baik-baik saja. Karena akan ada orang-orang hebat yang ditunjuk Tuhan, yang ditunjuk Gusti Allah untuk memimpin negara ini, moga-moga juga baik juga. Dan semoga ditunjuklah orang-orang baik jadi penengah dalam suatu permasalahan alam. Jadi saya jelaskan di sini. Dan semoga harapan saya kita semua sehat selamat, tidak terjadi apapun itu. Saya minta maaf kalau gambar saya kurang dimengerti. Yang jelas saya ingin menggambarkan satu kejadian yang akan besar, akan hebat yang terjadi. Dan kenapa kalau ditanya ke saya, Bayu takut nggak? Takut. Saya manusia punya keterbatasan. Saya punya rasa takut, saya punya rasa was-was. Saya juga punya keluarga di Jawa. Tapi kembali lagi, saya punya Tuhan yang luar biasa hebat, luar biasa kaya, dan maha baik. Tuhan sudah menggariskan manusia dengan ketetapannya masing-masing. Mati hidup manusia sudah garisnya, dan pasrahkan aja semuanya di atas. Dan buat kita semuanya, untuk pangiling-ngiling, pengingat kita, hidup gak perlu sombong. Roda itu berputar. Jangan merasa lebih, jangan merasa paling sendiri ataupun kurang. Tuhan itu maha kaya kok. Ekonomi jelas sekarang susah. Semenjak ada musibah terpaksa corona ini, kehidupan kita seperti berjalan seperti berjalan mundur dan berangsur-angsur ekonomi juga berantakan. Kita hanya mencari sisa dari mana rezeki yang ada. Tapi tadi Tuhan maha kaya. Pasti ada jalan di balik ini semuanya. Ada suatu rencana Tuhan yang besar yang buat kita semuanya. Tapi kita secara bicara soal logika, secara spiritual, pergantian peradaban. Dan adanya bencana alam ini mengingatkan kita untuk kembali di atas. Dunia adalah Tuhan. Saling mengingatkan tidak ada salah. Dan beberapa bencana masih ada lagi, fenomena alam masih ada lagi. Tanah meletus, gunung batu-batu juga ada. Dan semburan-semburan seperti Lapindo itu akan ada beberapa tempat. Gas tanah bergerak juga ada, dan semburan-semburan kecil juga ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Kalaupun bencana ini sebenarnya juga nggak cuma di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri juga. Ada bencana besar juga menyangkut di daerah Eropa sana juga. Jadi cuman kebetulan kita juga kena ampasnya, kena masalahnya karena memang garisnya seperti itu. Kita semakin banyak tawakal, semakin banyak doa, insya Allah pasti ada kesempatan untuk jadi baik. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Salam buat keluarga Anda yang terkasih. Jaga kesehatan, masker tetap pakai. Dan mohon maaf bila ada kata-kata tidak baik lagi. Sekali lagi, diambil positifnya. Jangan jadi hal yang pemikiran yang lebih dalam, cuma untuk menambah keimanan kita untuk sama di atas. Moga-moga ini semua jadi hal baik dan semoga terhindar dari masalah. Semoga apa yang saya bicarakan dimengerti, dan sekali lagi salam buat keluarga, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.